Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah di sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa versi kisah kebangkitan orang yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kitab suci, tetapi setidaknya 3 yang utama dan 3 yang kita kenal betul. Kebangkitan yang pertama, kedekatan Yesus dengan Lazarus, dan kemudian menjadikan pada saat Lazarus ini meninggal, Yesus kemudian membangkitkannya. Kebangkitan yang kedua, anak dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dan yang ketiga adalah seorang pemuda, tidak dikenal, tetapi pemuda itu berasal atau tinggal di kota Nain, seperti yang kita dengarkan pada hari ini. Dari 3 cerita atau dari 3 kisah yang terdapat di dalam Injil ini, 1 itu orang yang sudah dewasa, tetapi 2 yang lain adalah mereka yang masih pemuda ataupun juga remaja. Saya ketika merenungkan dan membaca sekali lagi kisah tentang bagaimana kebangkitan seorang pemuda ataupun juga anak perempuan Yairus, lalu menjadi tersadar bahwa barangkali untuk itulah Tuhan secara khusus memberikan kesempatan kehidupan yang kedua bagi anak atau bagi remaja yang dibangkitkan ini. Sebab usia yang masih muda masih terbentang kemungkinan untuk bisa memaknai dan berguna entah kepada keluarga, gereja, ataupun juga masyarakat. Maka dari ketiga kisah ini yang dipilih, ternyata Yesus lebih condong membangkitkan atau menghidupkan kembali orang-orang dan anak-anak yang masih muda belia. Tentu secara simbolik, bacaan yang kita dengarkan pada hari ini boleh kita kenakan kepada kita, khususnya orang-orang muda. Betapa seringnya anak-anak muda kita yang seharusnya memiliki energi berlebih, mempunyai semangat yang besar, seperti kehilangan arah dan juga menjadi putus asa karena kehilangan Yesus, kehilangan berkat sehari-hari yang diperlukan untuk menjalani kegiatan dan kehidupan, karena jauh meninggalkan Yesus dan tertidur hidup imannya. Melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, dari hidup iman yang tertidur atau yang mati, Yesus membangkitkan. Ia berkata, "Hai pemuda,
aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tema ini atau ungkapan ini juga yang dibawa untuk anak muda di seluruh Indonesia pada Indonesian Youth Day pada tahun lalu. Maka gaung dari Indonesian Youth Day seharusnya menghadirkan kembali Tuhan Yesus dalam situasi iman yang sudah mati. Ketika anak-anak muda lebih menyukai, khususnya perangkat digital, lebih menyukai kumpulan-kumpulan yang kadangkala lebih bersifat santai, tanpa arah, tanpa adanya pendalaman iman dan seterusnya, kita semua diingatkan mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi dan juga mengarahkan para pemuda ini. Ibu bapak, saudara-saudariku, para suster, semoga kita semua mempunyai semangat untuk saling mendampingi, saling menguatkan, saling membangkitkan satu sama lain pada hari-hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.